yang lebih kuat ya, pendapat yang benar, yang tidak mungkin dapat dipatahkan dalil-dalilnya, bahwasanya asal mulanya adalah tauhid. Kenapa? Karena manusia pertama itu bukan kera yang berevolusi menjadi manusia. Bukan. Jadi teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari kera, kemudian ditemukan di Jawa ya, ditemukan fosil manusia purba yang namanya waktu dulu kita belajar itu siapa? Homo sapien javanivus apalah, karena ditemukan di Jawa, nanti ditemukan di mana. Mereka kemudian dengan fosil-fosil itu menganggap ini loh asalnya manusia dari kera. Enggak. Karena sampai hari ini kita belum pernah melihat kera yang berubah jadi manusia. Sampai hari ini. Tapi Allah menceritakan ada manusia yang jadi kera. Ada. Tatkala Allah murka, mengutuk orang-orang Yahudi yang mereka tidak taat kepada aturan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Mereka jadi kera. Nah, sedangkan kita berkeyakinan bahwasanya manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama itu Nabi. Kalimullah, yang Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga keturunan Nabi Adam itu masih berada di atas tauhid. Kalaupun Nabi Adam terjebak dalam larangan Allah Azza wa Jalla untuk memakan buah, kemudian diturunkan ke muka bumi, tapi beliau anak keturunannya berada di atas tauhid. Syekh Badr, يوم العيد الحقيقي لمن تتوب إلى الله، يوم العيد الحقيقي لمن تفرح الله. ترى يا إخوان الله كريم، بس نحتاج نتقرب منه. ترى الله رحيم. الله تعرف ايش يقول؟ Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut dari hati orang-orang yang berilmu. Jadi ilmunya hilang, jadi lupa dia. Enggak. Allah tidak mencabut dengan membuat orang itu lupa. Terus gimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai tatkala tidak tersisa orang yang berilmu. Alim ulama nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Di negeri itu, di kampung itu, di masyarakat sana, udah nggak ada orang alim. Mati udah orang alim. Dulu ada. Mati sekarang. Bagaimana kondisi masyarakat? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka mereka akan mencari pemimpin buat mereka. Akan mencari guru buat mereka. Siapa yang jadikan guru? Ru'usan juhalan. Tokoh-tokoh yang bodoh. Fa'aftau bighairi ilm fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka ditanya, masyarakat punya permasalahan, urusan dunia dan akhirat mereka. Mereka bertanya kepada alim ulama. Yang dipikirnya nih alim ulama, ternyata orang bodoh. Pakaiannya doang yang kayak ulama. Ilmunya enggak. Mungkin 1-2 ayat dia hafal. Sehingga dapat menipu orang dengan kepiawaian yang menyampaikan ilmu. Kemahirannya berpidato. Ketika ditanya, nggak punya ilmu, akhirnya dia tersesat dalam menjawabnya dan menyesatkan orang.
Kemudian ada muslim, dia melihat saudara melakukan kemaksiatan, ya sampaikan. Melihat temannya nggak sholat, apa engkau nunggu jadi ulama baru negur dia? Ah, nah belum jadi ulama Ustaz. Dia nggak sholat, engkau kan tahu hukum sholat. Maka nasihat anak, ketika kita melihat masyarakat yang belum kenal sunnah, yang mereka sebenarnya membenci kita disebabkan kelakuan, karakter, etika sebagian orang yang udah belajar sunnah. Jadi sunnahnya itu kadangkala hanya penampilannya doang, akhlaknya belum nyunnah. Oh, anak belajarnya tauhid. Ingat, kalau engkau benar-benar belajar tauhid dan imanmu baik serta sempurna, kata Nabi SAW, indikasinya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlak. Nah, sekarang tunjukkan akhlak kepada masyarakat. Engkau bisa berdakwah dengan cara diem. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Pelajarin sunnah-sunnah bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Bukan bicara beda madhab. Oh Ustaz, dia madhabnya Syafi'i, ana madhabnya Hambali. Nabi SAW itu bermuamalah dengan tetangga beda agama. Bukan madhabnya beda, agamanya beda. Para sahabat bermuamalah dengan orang yang beda agama. Bagaimana muamalahnya? Maka tolong dipelajari sehingga kita bisa menjadi pelita yang menerangi masyarakat yang belum kenal sunnah, agar mereka juga tidak membenci dakwah sunnah ini gara-gara kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barang siapa yang dikasih bala dengan tadi merawat putri-putrinya, maka putri-putrinya itu akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Kebanyakan wanita ini masuk neraka. Dengan engkau merawat wanita, ternyata mereka menyelamatkanmu dari api neraka. Bukan masuk neraka, diselamatkan sama putri-putrinya dari neraka. Kemudian Rasul SAW dalam hadis Anas beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, man ala ibnatain أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا. Barang siapa yang mencukupi hidup dua putri atau tiga, atau dua saudari perempuan, atau tiga, yang dia rawat, yang jadi tanggung jawab dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada mereka, hatta yabinna, sampai perempuan-perempuan itu berpisah sama dia. Berpisah dengan menikah atau berpisah dengan kematian. Au yamuta anhun, atau dianya yang mati. Yang merawat ini yang mati. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Maka aku akan bersama orang itu di surga seperti ini. Beliau menunjukkan antara jari tengahnya dan jari telunjuknya. Seperti ini jemaah. Bersama Nabi SAW. Dekat sekali bersama Nabi SAW. Apa sih yang dikerjakan? Oh, karena sholat malamnya 11 rakaat. Karena puasanya puasa Daud. Bukan. Karena dia membesarkan anak-anak perempuannya atau adik-adik perempuannya sampai berpisah sama mereka. Masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bayangin jemaah. Tatkala di masa sekarang banyak anak-anak gadis yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Nggak sabar nih orang tua ngerawat mereka. Anak itu berpisah, bertemu dengan pacarnya. Keluar dari rumah, entah kapan dia pulang. Lalu engkau berharap mereka akan menyelamatkan dirimu dari api neraka. Sedangkan engkau yang menjerumuskan putri-putrimu ke dalam neraka. Dengan tidak mendidik dan mengajar mereka ilmu, agama, dan adab serta karakter yang mulia. Kalau para laki-laki, ini secara umum kita bicarakannya, keluar rumah, kerja, ketemu sohib-sohibnya, ini macam-macam. Dia sendirian di rumah. Sendirian dia di rumah. Terus ketika engkau pulang,
punya masalah, kesepian, dia yang sebagai pakaianmu, yang akan menyambutmu, mendampingimu, menemanimu. Tatkala kawan-kawanmu mungkin membuangmu dan tidak suka dengan engkau, subhanallah. Bagaimana istri ini mampu untuk menjadikan rumahnya surganya. Jadi sang suami ini yang sedang kesepian atau apa, pulang ke rumahnya, Allahu Akbar. Istri biasa kesepian, tapi dia bisa ngobatin kesepian suaminya. Maka tolonglah para suami ini, hargain kesepian istrimu. Kadangkala di rumah, istri itu perlu ngobrol. Engkau kalau mau ngobrol sama dia, kadangkala suami, ya kalau makan, gak mau sendirian suami. Mana istrinya? Didampingin engkau makan. Disiapin, engkau minta air ini itu, didampingin sama dia. Lalu ketika dia makan sendirian, biasa buat dia. Dia berkhidmat. Tapi tolong dihargai hal ini.